Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, di video kali ini gue nggak ngebahas video tentang vlog bahasa Inggris lagi loh. Sekarang kok aku loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke guys, perkenalkan sebelumnya nama saya tuh Reynada Putri. Kali ini kita bukan ngebahas tentang vlog bahasa Inggris ya guys. Sekarang kita tuh ngebahas tentang proses belajar mengajar. Bukan, hakikat belajar mengajar dan pembelajaran. Oke. Aku juga bingung kenapa kali ini aku tuh disuruh ngebuat video ngebahas tentang hakikat belajar mengajar. Ya mungkin efek corona kali ya, kan nggak bisa tuh face to face dengan dosen, jadi terpaksa deh kayak gini buat video gitu. Sebenarnya ribet sih, tapi ya gimana, tugas. Oke, langsung aja. Hakikat belajar mengajar dan pembelajaran. Oke, langsung. Mata kuliah kami adalah belajar mengajar ya. Terus dosen pengampunya Pak Hakiki. Dia itu gimana ya? Dosen yang disiplin. Terus kalau dia tuh ngajar A ya A, kalau B ya B. Kalau misalkan mau ngelenceng atau ngelanggar kata-kata dia, ya terserah, itu nanti urusan belakangan, masalah nilai itu nanti. Tapi Pak Hakiki ini dikenal sebagai mungkin dosen favorit mungkin di kaum hawa. Oke. Dalam video ini saya perwakilan Reynada Putri dan anggota-anggota saya yaitu Debbie Okta Novira, kemudian Wahyudinya tuh dalam lokal tuh kan ada dua tuh, Wahyudi Sar sama Wahyudi RP. Ini Wahyudi RP ya, Rantau Pandan. Oke, langsung. Hakikat belajar mengajar. Aduh, hamba. Aku percepat aja. Oke. Hakikat belajar. Oke. Pada dasarnya, belajar adalah proses untuk mengubah diri dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dan dari belum terampil menjadi terampil. Nah, kalian mengerti kan apa maksudnya? Kita tuh pas lahir ke dunia itu kan nggak tahu apa-apa tuh. Kemudian dilatih terus sama ibu gitu. Ya kan, dilatih dengan ibu tuh kayak ngenal gitu, nah bahasa anak gitu, nah bahasa kita pas masih bayi itu bahasa ibu sih katanya tuh. Contohnya kayak mama, itu kan bahasa ibu tuh. Jadi udah dari bayi itu udah terlatih gitu. Nah, nggak tahu kita nyebut kata-kata itu A, B, C atau Z, itu nggak tahu, tapi udah dilatih gitu. Nah, kemudian beranjak kita udah balita, udah bisa tuh ngomong terbata-bata tuh. Itu kan sama dengan kayak proses gitu. Nah, proses bagaimana kita tuh nggak tahu menjadi tahu gitu ya. Langsung masuk ke dalam proses pendidikan gitu. Dalam proses pendidikan tuh juga guru itu sebagai subjek dan anak murid sebagai objeknya gitu. Nah, objek dalam bagaimana cara proses belajar mengajar ini berlangsung gitu. Oke, langsung. Biasanya ini yang ngebahas ini nih kami bertiga loh. Kayak aku, terus Debbie, sama Wahyudi. Ya mungkin gara-gara efek corona kayak gini ya, aku sendiri deh. Langsung.
masuk dalam pengertian belajar dari beberapa hal. Apa nih? Sorry ya, soalnya agak gelap. Pengertian belajar dari beberapa ahli. Yang pertama, pengertian belajar dari Bruton tahun 1984 menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku dari internal. Internal itu dari dalam, guys. Jadi, suatu perubahan tingkah laku seseorang itu terdapat dari dalam dirinya sendiri gitu, dari dalam gitu. Nah, ya contoh kayak pertumbuhan lah. Ya, pertumbuhan pola pikir kita kan dari dalam tuh. Kita tuh mengetahui segala sesuatu tuh sesuai umur gitu. Nah, mungkin soalnya itu pendapat aku sih. Terus kalau kita tuh dalam bergaul ya kan, lambat laut kita tuh bisa paham gitu. Nah, bisa ngerti apa sih maksud dari yang orang itu lakuin gitu. Nah, ya intinya lambat laut segala proses sesuatu pembelajaran itu berlangsung di dalam internalnya sendiri, dalam dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam pengertian kedua, yaitu pengertian belajar dari Ervans Airley apa lah ya, bahasa Melayu Jambi asli. Belajar adalah suatu proses di mana ditimbulnya atau diubahnya suatu kegiatan karena mereaksi. Tahu mereaksi? Itu sama kayak ngelakuin sesuatu gitu. Nah, langsung ada reaksinya gitu. Contohnya dalam proses belajar itu, belajar mengajar kayak gitu tuh, seorang guru memberikan pelajaran kepada anak muridnya. Kemudian anak muridnya itu paham dan mengerti apa sih maksud dari yang guru itu sebutin. Kemudian kita tuh ngerespon dengan secepat mungkin gitu, nah, dengan pola pikir kita, karena kita udah mengerti dan paham apa sih maksud dari guru itu bilang gitu. Nah, contoh, guru itu udah nerangin tentang matematika, yaitu proses tentang kabataku lah ya, masih rendah, tambah-tambahan. Jadi dia tuh bilang kalau misalkan 1+1 itu berapa. Sebelumnya dia udah ngejelasin tuh bagaimana proses kabataku yang tambah. Kemudian anak murid itu paham, mereaksi segala sesuatu yang diberikan oleh guru tersebut. 1+1, terus dijawab dengan anak muridnya 2, Bu, katanya gitu. Jadi kan segala sesuatu yang diajarkan oleh seorang guru kemudian ditangkap oleh seorang siswa atau murid. Lalu seorang siswa itu ngerespon atau ngereaksi apa yang diberitahukan oleh guru tersebut. Oke, masuk ke dalam pengertian kedua, yaitu pengertian oleh Usman, yaitu menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan manusia. Nah, ini nggak beda jauh ya dari pengertian Bruton. Itu tuh tentang perubahan tingkah laku. Yang bedanya kalau Bruton itu perubahan tingkah lakunya tuh berasalkan dari internalnya, dari dalamnya. Tapi kalau ini enggak. Ini berubah dari tingkah laku atau kecakapan manusia. Nah, semakin tinggi kecakapan manusia itu, semakin tinggi pula tuh pola pikirnya atau pembelajaran yang dia dapat gitu. Nah, oke. Itu menurut aku sih. Kalau kata kalau kata Pak Akiki, dia bilang kalau kita tuh mau ngejelasin sesuatu, jelasinlah sesuai dengan pola pikir kita. Gitu katanya. Udah, pola pikir aku kayak gitu. Pembelajaran yang sempurna setidaknya memiliki 8 tipe interaksi yang intensif, yakni lambat ya. Yakni yang pertama adalah internal antara guru dan siswa, di mana yang kayak saya sebutin tadi tentang pengertian pembelajaran Bruton, ya kan, yang berasal dari internal itu, yaitu
11 12 sama pengertian yang pertama apa? Yang 8 tipe ini. Yang pertama interaksi antara guru dan siswa. Itu tuh hubungan timbal balik gitu. Nah, hubungan timbal balik antara guru dengan siswa itu. Maksudnya apa? Ngerti kan? Ya gitulah. Terus interaksi antara guru dan sumber pembelajaran. Hubungan antara seorang guru itu dengan sumber dari mata pelajaran tersebut, sumber dari belajar itu. Dimana sih dia bisa ngebahas atau ngejelasin suatu pembelajaran gitu. Nah, sumbernya dari mana coba? Mana tahu nih kan, sumber belajarnya tuh dari guru itu ngelakuin objeknya langsung atau observasi gitu. Langsung masuk ke dalam ketiga, interaksi antara setiap individu siswa langsung dengan media dan sumber belajarnya. Nah, gini. Apalagi media sekarang kan pada canggih-canggih tuh. Kita kan udah di era mana ya? Lupa gitu. Revolusi. Entahlah. Kalau dalam pembelajaran KKN itu kurang sih mengenal masalah sejarah, apalagi kalau masalah sejarah cinta. Soalnya tuh mengkait flashback. Ini belajar loh. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku, Pak. Maafkan juga orang yang nonton. Ya Allah. Oke. Yang keempat tentang yang mana tadi? Masih yang ketiga, sebelum dijelasin. Interaksi antara setiap individu siswa langsung dengan media dan sumber belajarnya. Jadi gini, seorang siswa itu belajarnya udah langsung gitu dengan kayak media pembelajarannya. Apa medianya tuh melalui laptop atau HP atau media manual seperti kayak buku, pena gitu. Nah, kemudian yang keempat, interaksi antara individu siswa dengan individu lainnya. Itu tuh pembelajaran kayak mana ya? Kita tuh bisa ngetahui segala sesuatu tuh dari individu. Anggap aja teman individunya tuh teman sebangku kita. Nah, teman sebangku kita nih udah paham tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian kita belum paham. Lalu dia ngejelasin tuh ini gitu. Dia ngejelasin. Setelah itu kita tuh paham apa yang dia kasih tahu gitu dengan kita. Secara tidak langsung itu tuh adalah interaksi antara individu satu dengan individu lainnya gitu. Kemudian masuk ke dalam interaksi antara guru dan kelompok siswa. Nah, dalam kelas tuh kan ada proses diskusi kan. Jadi dalam proses diskusi itu pasti ada pembentukan kelompok kan. Nah, disitulah ada hubungan antara siswa dengan kelompok lainnya gitu. Guru maksudnya. Guru dengan kelompok lainnya gitu. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut nanti guru tuh ngejelasin tuh bagaimana tuh proses diskusi itu berlangsung. Terus bagaimana tuh kelompok ini nggak paham, terus kelompok itu juga nggak paham. Jadi guru itu ngehandle semua kelompok. Bagaimana semua kelompok itu paham semua itu. Maaf ya kalau kata-kata aku berbelit-belit. Soalnya ini masih baru perdana kalau ngejelasin sepanjang-panjang ini. Biasanya kalau vlog bahasa Inggris cuma disuruh 30 detik gitu. Paling lama cuman 1 menit lah, 2 menit. Kalau ini enggak, mungkin 1 jam. Oke, masuk ke dalam interaksi antara individu siswa. Itu udah. Yang ketujuh, belum loh. Interaksi antara individu siswa dengan kelompok lainnya. Nah, gini, kalau kita udah mulai diskusi nih, kemudian individu siswanya tuh nggak suka atau ngekritik atau ada terjadinya pro kontra gitu. Nah, jadi nanti kan ada hubungan timbal balik antara siswa yang nggak suka atau memberi pro dan kontra, kemudian dengan kelompok lainnya gitu.
Tapi intinya satu, kalau dalam proses diskusi tolong dong jangan masukin ke hati, takutnya emosi, baperan. Langsung masuk ke nomor 7, interaksi kelompok dengan sumber interaksi kelompok dengan sumber dan media belajarnya. Kayak yang saya jelasin tadi. Kalau yang tadi saya jelasin sebelumnya tuh tentang individu, kali ini kelompok. Itu dalam kelompok tuh kan pasti kita tuh ada media pembelajarannya kan. Contoh kayak dalam kelompok tuh kita tuh nge-review tentang apa tuh, lupa apa namanya tuh, larutan elektrolit gitu. Nah, dalam larutan tersebut gimana nih, apakah air sabun yang bisa ngidupin lampu atau air garam, nanti kan bisa diapain tuh, dilihat langsung gitu. Kemudian masuk ke yang terakhir 8, interaksi kelompok dengan kelompok lainnya. Ya seperti itu, diskusi antara kelompok satu dan kelompok lainnya gitu. Pengajarnya bukan aku sih sebenarnya, teman aku, Debbie. Tapi kami terpisah oleh jarak yang begitu jauh, jadi susah untuk kami berdekatan. Oke, langsung masuk ke hakikat mengajar. Pengertian hakikat mengajar yaitu belajar mengajar merupakan suatu hubungan timbal balik antara siswa dengan guru dan antara siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu tuh 11-12 atau hampir sama lah ya kayak pengertian sebelumnya. Itu sama kayak hubungan timbal balik kayak saya jelasin tadi itu. Si guru memberikan pengetahuan tentang proses belajar mengajar itu, bagaimana suatu yang tidak tahu dengan kita itu menjadi tahu gitu. Nah, kemudian seorang siswa itu memberikan umpan timbal balik gitu. Nah, paham apa yang guru sebutin tadi. Tuh. Nggak usah dijelasin panjang lebar ya, kan udah ngerti. Aduh, lama ya. Untung aku sabar. Oke, masuk ke dalam hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga menjadi perubahan tingkah laku. Ini perilaku. Ya Allah, Pupun. Kemana mata Pupun? Ulang lagi, maaf. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini maksudnya. Hakikat pembelajaran ini berlangsung secara internal gitu, nah, antara peserta didik dengan lingkungan, dimana lingkungan kita, disitulah terjadinya proses interaksi gitu. Nah, proses interaksi pembelajaran gitu ya, bisa ngejelasinnya tuh grogi gimana gitu, ngebacanya udah ngeblur matanya, tapi gimana lah, strong food. Dalam suara motor guys. Look at this dude. Wait till you see the. Ya Robby. No. Kuatkanlah kesabaranku. Oke, dimanapun lingkungan kita, dimanapun tempat kita mengait suatu pembelajaran, disitulah perubahan tingkah laku tuh secara lambat laun akan berubah sendiri gitu. Nah, asalkan tempat kalian tuh atau lingkungan kalian itu untuk mengubah tingkah laku itu tempat yang baik.
Jadi kalau tempat kalian buruk, ya buruklah tingkah laku kalian. Gitu. Oke, masuk ke dalam fungsi-fungsi pembelajaran. Fungsi-fungsi pembelajaran. Aduh, lama kali lebahnya. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Nah, gitu. Nah, gini. Look Dalam at this pembelajaran dude. sebagai sistem itu, Wait till you see the. kita tuh No, 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 no. gimana ya? Pembelajaran itu sebagai sistem terserah sistem apa, mau sistem komunikasi, sistem apa lah ya, sistem atau sebagai sistem media komunikasi atau sebagai sistem media observasi, itu terserah bagaimana penyerapan kita aja ya. Kalau penyerapan aku sih sebagai sistem observasi gitu. Nah, soalnya kalau kita mau ngetahuin segala sesuatu ya harus ngelihat langsung, tapi kalau emang nggak ngizinin ya nggak bisa. Contoh kayak kita tuh pengen tahu tuh apa bumi itu bulat, bumi itu bulat apa, bumi itu kan nggak berbentuk bulat gitu, nggak berbentuk rata gitu. Yang lain aja deh. Itu kan katanya bumi itu kan warnanya ada hijau, ada biru. Jadi kan kalau kita tuh kepengen tahu ya ngelihat langsung lah dari atas sana. Cuman nggak memungkinkan. Jadi kita tuh cuman belajar aja lah dari buku-buku tata surya gitu. Iya atau enggak kalau bumi itu warnanya hijau dan biru gitu. Iya, hijau dan biru. Terus yang kedua, pembelajaran sebagai proses, yaitu di mana proses persiapan merencanakan program pembelajaran. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola. Nah, segala sesuatu dalam proses pembelajaran itu ada proses, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian tindak lanjut dari pembelajaran tersebut. Bagaimana kita mengelola? Apakah kita paham dan mengerti dari maksud yang guru jelasin tadi? Nah, intinya segala sesuatu itu ada proses gitu. Ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Ya, tentu loh, sadar itu tuh kita dalam proses mengajar dan wajib disengaja. Sebabnya kalau generasi penerus bangsa ya harus pintar. Kalau nggak pintar ya kena jajah lagi. Terus yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Paham kan maksudnya apa? Dalam proses belajar mengajar itu siswa nggak boleh main lah, harus belajar lah. Kalau main ya pergi keluar, mau jadi apa kalian? Terus yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Nah, tujuan kita tuh mau belajar tuh mau apa? Ya mau dapat ilmu ya kan? Oke, sorry guys. Terus yang keempat, pelaksanaannya tidak terkendali, baik isinya, waktunya, prosesnya maupun hasilnya. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut kita nggak paham tuh, dan kita nggak tahu. Itu sesuai penyerapan orang masing-masing. Karena dalam proses pembelajaran itu nggak terkendali. Kadang waktunya terlalu cepat atau waktunya terlalu lambat. Terus isinya nggak sesuai gitu dengan materi. Terus dalam proses belajar mengajarnya kurang efektif kadang efektif gitu ya, sesuai bagaimana sih seorang gurunya ngebawa dan sebagaimana sih seorang siswanya itu nyerap. Udah, sekian dari saya. Sebelumnya kalau habis kata-kata saya itu berbelit-belit kayak mutar-mutar tugu
yang di Muara Bungus itu tugu apa namanya, tugu air mancur menari gitu. Kalau putar-putar ya mohon maaf. Terus kalau ada gangguan kayak suara motor, suara pintu, atau bayang-bayangan yang lewat gitu, aku minta maaf. Dan kepada dosen, dari segala kekurangan yang saya alami dan saya miliki, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mohon maaf juga jika kami nggak kompak, bukan nggak kompak ini, emang waktu dan situasi dan kondisi gitu. Nah, kalau nggak corona bukan kayak gini kami, masa aku sendirian gitu, pastilah sama teman-teman kan. Apalagi teman-teman aku tuh mana ya, dia tuh harus kompak gitu, dia tuh suka kompak. Soalnya apa, dalam kelompok kita tuh wajib kompak. Kepada teman-teman kelompok aku, Debbie sama Wahyudi, kalau akunya ada kekurangan dari kata-kata, aku mohon maaf ya. Sebab ini nih panjang loh buat videonya, jadi otomatis kan ada grogi-groginya. Kita tampil aja di depan pasti ada groginya, apalagi di video kan dilihat orang banyak. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.